Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to resensi buku. Buku ini merupakan disertasi karya dari Muhammad Zain yang disunting oleh Irman Abdurrahman. Buku setebal 191 halaman ini terdiri dari 3 bab yang disertai 1 penutup. Buku ini menjadi begitu penting mengingat maraknya upaya yang telah menyatakan bahwa Al-Quran telah diubah atau ditahrif. Baik di kalangan umat muslim sendiri, apalagi kalangan non-muslim orientalis yang mencoba mendiskreditkan Islam melalui argumentasi bahwa kitab suci Al-Quran telah mengalami distorsi sebagaimana kitab-kitab lainnya. Intensitas Al-Quran telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Itu dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Namun, untuk membuktikan autentisitas Al-Quran tidak cukup dengan mengungkapkan dengan apa yang tertera dalam Al-Quran sendiri. Dibutuhkan legitimasi dan bukti argumentatif lainnya untuk meyakinkan mereka yang menyerang Al-Quran. Mereka yang dimaksud bisa saja merupakan fitnah tahrif di internal umat muslim sendiri. Dalam minoritas Syiah misalnya maupun Sunni, terdapat riwayat yang mengatakan bahwa Al-Quran telah ditahrif. Namun, riwayat tersebut tidak mewakili keyakinan mazhab pada umumnya, apalagi Islam secara keseluruhan. Apalagi, riwayat tersebut bukan saja terindikasi sebagai hadis palsu nih guys, atau paling tidak ahad, yaitu dinukil hanya dari 1 orang perawi. Di sisi lain, baik Sunni maupun Syiah yang radikal telah menuding bahwa mazhab selainnya telah mengubah Al-Quran. Problem tersebut semakin diperkeruh dengan upaya kalangan non-muslim orientalis yang menyerang Islam agar terpecah belah dan menjauhi kitab suci sendiri, mulai dari Gustav Weil, Arthur Jeffrey, John Wansbrook, hingga yang paling mutakhir pada tahun 2001 kemarin oleh Christoph Lusenberg. Argumentasi mereka yang menolak autentisitas Al-Quran dikarenakan bahwa Al-Quran merupakan kitab tekstual yang baru dikodifikasi setelah Rasul SAW wafat, sehingga besar kemungkinan antara apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW dan apa yang dikumpulkan para sahabat sepeninggal Nabi Muhammad mengalami perbedaan baik makna maupun teks. Para penentang tersebut mengabaikan setidaknya 3 prinsip penting. Pertama, Quran bukan sekedar tulisan atau writing, melainkan bacaan, yaitu qiraah, dalam artian ucapan atau sebutan. Mengingat proses turunnya, penyampaian, pengajaran, dan periwayatan Al-Quran dilakukan melalui lisan dan hafalan, bukan sekadar tulisan. Kedua, para sahabat juga mencatat dan menuliskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut melalui mushaf. Dan ketiga, mushaf tersebut ditulis pertama kali dalam huruf Arab gundul atau huruf kufi. Maka perbedaan dalam membaca mushaf yang pertama tersebut tidak menyebabkan berbedanya isi kontennya. Nah, lalu bagaimana kita bisa menjaga Al-Quran? Nah, Al-Quran secara etimologi diartikan sebagai bacaan. Bagi yang tidak menyertakan hamzah dalam susunan huruf Al-Quran, maka diartikan sebagai petunjuk atau indikator. Terdapat pula pengertian lain dari ulama yang mengartikan sebagai himpunan. Hal itu merujuk pada perhimpunan ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam suatu kitab. Adapun definisi Al-Quran secara terminologi adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam mulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Al-Quran turun pertama kali pada malam Qadar pada tanggal 17 Ramadan. Dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1 disebutkan, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu malam Qadar. Ulama teolog meyakini proses turunnya Al-Quran melalui 3 tahapan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan Al-Quran di Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan seluruhnya ke Baitul Izzah atau langit pertama, hingga akhirnya diturunkan secara berangsur-angsur ke dunia selama kurang lebih 23 tahun. Ayat yang pertama turun menurut pendapat mayoritas ulama adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 mengenai perintah membaca. Nah, itulah mengapa umat Islam semestinya melek literasi. Sementara ayat yang paling terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3, yaitu yang berbunyi, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu jadi agamamu. Sementara itu, menurut Muhammad Bakir Hakim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW berupa lafaz berikut maknanya. Silakan baca Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-19. Tahrif sendiri dapat dipahami sebagai mengubah, menambah, mengurangi Al-Quran baik dari segi ayat, huruf, kalimat, surah, bahkan isi dan kandungan maknanya. Adapun upaya umat muslim dalam menjaga Al-Quran dari tahrif antara lain melalui kegiatan belajar mengajar, melalui hafalan, melalui pengumpulan atau kodifikasi, serta pengamalan dari isi Al-Quran itu sendiri. Selain itu, Al-Quran juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijauhkan dari kebatilan dan dijaga pula oleh para ahlul bait seperti yang termaktub dalam hadis saka lain. Pada dasarnya, tahrif bertolak belakang dengan kemujizatan Al-Quran, kesahihan hadis Rasulullah SAW tentang autentisitas Al-Quran, dan kepedulian yang tinggi terhadap Al-Quran dari para sahabat. Nah, lalu Al-Quran siapa nih yang ditahrif? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat tudingan dari kalangan Sunni bahwa kalangan Syiah telah melakukan tahrif terhadap Al-Quran. Arus besar ulama Syiah tentunya menolak tudingan tersebut. Bahkan ulama muhakkikin dari kalangan Sunni membela kalangan Syiah yang diserang atas tudingan tahrif Al-Quran tersebut. Begitupun sebaliknya, kalangan ulama Sunni secara mayoritas sepakat bahwa Al-Quran suci terhadap tahrif.
Meskipun ada pula upaya dari kalangan Syiah ekstrim yang menuduh bahwa mushaf Utsmani yang dirujuk oleh kalangan Sunni telah mengalami tahrif. Isu-isu tahrif dalam kedua mazhab tersebut antara lain penambahan dan penggantian, hilangnya surah, hilangnya ayat, perbedaan jumlah huruf Al-Quran, hingga pada perbedaan riwayat pengumpulan Al-Quran. Walaupun upaya penudingan satu sama lain memang ada, namun hal ini datang dari kalangan ekstrim atau minoritas dan tidak mewakili pendapat umum masing-masing mazhab, apalagi Islam secara keseluruhan. Karena baik ulama Sunni maupun ulama Syiah sepakat terhadap ijma bahwa Al-Quran tidak mengalami tahrif. Nah, bagaimana perspektif presenter mengenai buku Al-Quran 100% asli ini? Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pertama, baik Sunni maupun Syiah sepakat mengenai sucinya Al-Quran dari tahrif. Kedua, pendapat beberapa individu tidak dapat digeneralisir mewakili suatu mazhab, apalagi umat Islam secara keseluruhan. Ketiga, adapun individu yang berpendapat bahwa Al-Quran mengalami tahrif berdasarkan argumentasinya pada riwayat yang daif atau lemah atau bahkan maudhu, palsu, baik dari segi matan maupun dari segi sanad. Terlebih lagi, riwayat tersebut berderajat ahad, hanya diriwayatkan oleh satu orang, bukan riwayat yang mutawatir. Muhammad Zain menyatakan bahwa riwayat yang mereka rujuk tersebut bukanlah bagian dari ayat Al-Quran, melainkan sekedar penafsiran sunnah Nabi Muhammad SAW, hadis qudsi ataupun doa. Dan keempat, bahwa Al-Quran yang sudah tersalin pada masa Rasul SAW disatukan di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu dan dikodifikasi secara ketat oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, merupakan Al-Quran yang satu, baik kalangan Sunni maupun Syiah. Adapun keberadaan mushaf lain seperti mushaf Ubay bin Ka'ab, mushaf Abdullah bin Mas'ud, dan mushaf Ali bin Abi Thalib hanya berbeda pada 4 hal, yaitu adanya tambahan tafsir, adanya hadis nabawi, adanya hadis qudsi, dan doa dari para sahabat tersebut. Ketika keempat hal tersebut dihilangkan, maka niscaya semua mushaf yang ada tersebut tidak mengalami perbedaan, karena sesungguhnya Al-Quran itu murni 100% tidak pernah ditahrif, dan antara Sunni dan Syiah berpedoman pada satu kitab suci yang sama, yaitu Al-Quran. Ada pertanyaan?